Mudah-mudahan ke depan ya, ke depan. Iya. Enggak, bisa jadi menterinya jadi wapres. Jadi nggak ada manuver bos. Aduh baper banget sih pada. Astagfirullahaladzim. Pemilu masih 4 tahun lagi bro. 14% kontribusi untuk pertumbuhan dari sektor pertanian itu masih terlalu kecil. Karena pertumbuhan di Republik Indonesia ini 52%-nya dari sektor konsumsi. Harusnya kalau kita tetapkan produksi pertanian nanti sebagai bahan komoditas strategis, itu bisa lompat, bukan saja 20, bisa 30 Pak Wamen. Sektor pertanian yang akan kita tetapkan. Tentu banyak ya, tadi pilihan teman-teman. Selama ini kita kenal gambir itu buat nyirih nenek-nenek aja. Ternyata gambir itu buat kecantikan, buat macam-macam gitu. Ya kan? Banyak. Kalau masalah itu nanti kita lihat bersama. Tentu tidak mungkin juga semua yang ada di Indonesia menjadi komoditas strategis. Nah, tetapi kita lihat mana yang paling strategis di antara yang strategis ini. Gitu. Nah, ya pokoknya masing-masing punya dapil gitu. Saya tahu yang ngomong gambir itu karena di sana banyak petani gambir dan punya pemilih juga yang petani gambir gitu. Ini kita maklum aja semuanya. Ya, gitu. Kita maklum aja semuanya. Tapi kan ketentuannya nanti dalam pembahasan internal kita lihat mana yang prioritas setelah kita mendengarkan masukan-masukan yang sangat berharga. Terakhir Pak, saya setuju dengan Pak Beni tadi. Tata niaganya, sebelum-sebelumnya Pak, sebelum Presiden Prabowo maksud saya. Antara Menteri Pertanian dengan Menteri Perdagangan ini tidak pernah cocok Pak. Karena 2 kali PKS dapat Menteri Pertanian bos. Jangan main-main. Iya. Tapi kita bukan mau mengganti Menteri Pertanian. Sudah bilang jatah sudah habis. Menteri Pertanian mengatakan stok beras cukup dari hasil produksi petani Indonesia. Menteri Perdagangan ngekspor lagi. Ngimpor lagi. Nah, ini tadi yang Pak Beni bilang tidak ada data yang sama. Meskipun tadi kalau Menteri Perdagangan sekarang dari tampangnya menunjukkan kearifan dan wibawa yang luar biasa. Terima kasih Pak. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang nih Pak Menteri, Pak Wamen, ini di balik ini banyak negarawannya Pak. Jadi celotehannya itu nggak main-main tuh. Biarpun terkesan ngalor ngidul tapi menyentuh substansi sebenarnya. Jadi waktunya sekarang ini kita harus membagi Pak ya. Karena nanti tanggapan dan jawaban 15 menit bagi narasumber. Sekarang ini jam 12.38. Jadi waktu kita dari 2 pertanyaan penanya nanti tinggal 7 menit Bu Siti. Ya, dibagi 2 sama Pak Mulyadi ya. Gitu. Silakan. Terima kasih pimpinan. Terima kasih narasumber dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Sebenarnya saya juga tadi sependapat dengan Bapak yang dari bahwa ketika kita mengatur komoditas strategis harus ada pembatasan. Apakah yang kita atur itu komoditas strategis pertanian, perikanan atau komoditas strategis yang lain? Karena ketika dikatakan komoditas strategis saja, berarti ini berkembang menjadi hal-hal lain yang termasuk yang dihasilkan alam atau yang bisa diperbarui. Tetapi kemarin kita sudah sepakat kayaknya walaupun tidak ada ditulis secara pembatasan bahwa yang diatur itu adalah komoditas-komoditas strategis pertanian dan mungkin juga perikanan ya atau peternakan. Memang sebenarnya sudah banyak yang mengatur waktu kita manggil Menteri Pertanian komoditas strategis seperti karet, sawit itu sebenarnya di perundang-undangan yang lain juga sudah diatur. Jadi mudah-mudahan undang-undang yang kita buat ini bukan hanya untuk mewakili daerah kita saja
tetapi harus memang undang-undang itu tidak beririsan dengan undang-undang lain. Di undang-undang ini kita harapkan selain komoditas itu harus kita batasin apa pembatasannya, termasuk perlindungan petaninya. Perlindungan petaninya yaitu harga. Seperti harga sawit tadi yang dikatakan, harga yang dinyatakan di Disbun itu berbeda dari harga yang diterima oleh petani, sehingga hari ini petani tidak dilindungi. Perdagangan juga impor ketika orang panen, tetapi impor juga harusnya dibatasi atau diatur lebih ketat.